perkenalan kelompok KKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa-mahasiswi Nindra yang saat ini sedang melaksanakan praktek konseling kelompok. Berikut kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dini Oktaviani. Di sini saya sebagai konselor. Perkenalkan, saya Cynthia, saya sebagai konseli atau peserta didik. Perkenalkan, saya Nisa Devi sebagai konseling atau peserta didik. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sikarina Auladi sebagai peserta didik. Perkenalkan, nama saya Ginta Devaneta sebagai peserta didik atau konseling. Perkenalkan, nama saya Sila Helinisa sebagai peserta didik atau konseling. Perkenalkan, nama saya Dikenca Emelinis sebagai peserta didik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Rahman sebagai konseli atau peserta didik. Nah, untuk teman-teman, berikut video kami dan jangan lupa subscribe. Pertama, tahap pendahuluan. Ya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kelihatan semangat banget nih anak-anak sekalian. Apa kabar nih semuanya? Baik. Alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan jangan lupa kita selalu bahagia dan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira dari anak-anak ada yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Siapa? Saya Arsi. Bu. Arsi apa Abi nih? Gimana? Udah, Arsi aja, Bu. Arsi aja ya. Iya. Ya, silakan yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kali ini lancar dan juga banyak manfaatnya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, berdoa kita sudah selesai. Nah, kayaknya nih kan dari kelas mana aja nih kita semuanya kan, jadi belum kenal satu sama lain. Nah, sebelumnya dari Ibu dulu ya. Ibu izin memperkenalkan diri, nama Ibu Dini Oktaviani. Nah, saat ini kita akan melakukan tentang konseling. Nah, sebelum itu kita akan bermain dulu nih mengenai tentang rantai nama. Ada yang udah tahu belum sebelumnya? Belum ya. Nah, jadi gini, kita akan perkenalkan diri. Misalkan Ibu kasih contoh ya. Nama Ibu Dini. Nah, nanti Arsi juga menyebutkan Arsi. Kemudian setelah Arsi, nama saya Arsi, sebelah kanan saya gitu. Jadi nyambung ya ke sebelah kanan gitu satu-satu. Jadi disebutin, nanti yang paling terakhir menyebutkan semuanya. Paham? Paham ya. Boleh kita coba? Boleh. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu biar nama-nama dimulai dari yang paling sebelah kanan dari Ibu. Dimulai dari Nama saya Arsi, sebelah kanan saya. Arsi, nama saya Sila sebelah kanan saya. Arsi, Sila, nama saya Cynthia, sebelah kanan saya. Arsi, Cynthia, Sila. Nama saya. Siapa tadi nih? Siapa? Cynthia. Sila. Sila. Oh, Sila. Oke lah. Dari siapa? Arsi, Cynthia. Sila. Arsi, Sila, Cynthia. Nama saya Abi, sebelah kanan saya. Arsi, Sila, Cynthia, Abi, nama saya Anissa sebelah kanan saya. Arsi, Sila, Cynthia, Abi, Anissa, nama saya Genta sebelah kanan saya. Arsi, Sila, Cynthia, Abi, Anissa, Genta, saya Niken sebelah kanan saya. Oke, saya Dini. Sebelah kanan saya ada Arsi, Sila, Cynthia, Abi, Anissa, terus Genta, Niken. Nah, oke, boleh tepuk tangan. Jadi udah tahu semua ya. Nah, jadi fungsi dari perkenalan nama ini biar kenal satu sama lain. Karena kita akan nanti melakukan konseling ke depannya. Jadi kalau misalkan tak kenal itu tambahnya kita tidak sayang. Kalau kita udah sayang, kita udah dekat. Jadi proses konseling juga akan terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira ada yang tahu gak sih kita mau ngapain nih? Gak ada yang tahu sama sekali nih. Nah, kita tuh pengen melakukan konseling. Konseling tuh ada yang tahu gak sih? Konseling tuh curhat Bu. Curhat, apalagi? Curahan hati, Bu. Curahan hati. Terus apa lagi? Bertukar pikiran, Bertukar pikiran. Menyampaikan perasaan. Menyampaikan perasaan. berdiskusi. Pintar. Terus? Udah Bu. ada. Oke, Ibu rangkum ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan tentang konseling kelompok, di mana dalam konseling kelompok ini nanti kalian itu akan menyampaikan beberapa permasalahan yang dialami oleh diri kalian sendiri.
gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu nanti agar masalah kalian bisa terentaskan dengan baik. Kemudian dalam konseling juga ini kita nanti akan adanya namanya asas-asas. Nah, asas itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tuh jangan khawatir ketika kalian nih udah ada di dalam ruangan ini, berarti rahasia kalian itu sangat terjaga. Baik dari teman-teman nih, teman-teman juga nih nggak boleh mau ada yang mau cerita ke pacarnya, misalkan masalah-masalah dari temennya tuh mau ke temennya orang tuanya itu tidak tidak boleh. Kemudian ada asas kekinian. Jadi permasalahan kalian tuh jangan masalah lampau. Jadi masalah yang sekarang kalian alami. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di sini ibu tidak akan memaksa, tapi atas kesukarelaan kalian menyampaikan tentang masalah kalian. Itu nggak boleh menyampaikan pendapat, menyampaikan keluh kesah kalian tuh dari misalkan ibu yang maksa nih, atau teman-teman, atau dari orang tua, atau dari guru, itu nggak boleh. Atas kesukarelaan dari ke kalian semua. Itu sampai sini sudah paham? Paham. Bisa kita mulai pelaksananya? Bisa. Nah, kita melaksanakan dalam 60 menit ke depan. Gitu ya? Baik. Kedua, tahap peralihan. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ya untuk pembahasan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan intinya, ibu pengen ngajak ice breaking kalian dulu nih. Ya, biar nggak tegang banget kalian kesini kan. Nah, tadi kita udah bermain rangkai nama. Sekarang ibu pengen ajak kalian bermain tentang rangkai kata. Ada yang tahu nggak? Belum Belum tahu. Nah, jadi misalkan contoh gini. Misalkan ibu nih menyebutkan saya gitu. Nah, terus sebelah kanan ibu tuh harus merangkai kata apapun itu. Misalkan saya suka. Nah, itu disebutnya jangan suka aja, tapi dari sayanya. Saya suka gitu. Paham? Bisa? Bu, berarti nyambungin gitu ya, Bu? Nah, iya, kita sambung-sambung kata semuanya. Kita dimulai dari yang lambat dulu nih, karena masih percobaan ya. Nanti kita coba yang lebih cepatnya lagi. Bisa? Bisa. Nah, kita mulai dari sebelah mana nih? Saya, Bu. Dari mana nih? Dari sini, Bu. Kanan atau kiri nih? Dari dia aja. Dari dia aja. Mending kita ini sweet aja. Sweet batu gunting. Cina atau Indonesia apa? Cina yang gini. kertas batu gunting. Nah, berarti dari sini ya. Yuk kita plus dulu. Yang sebelah kanan, Arsi dimulai. Saya Kemarin Pulang. Ayo tadi gimana? Emang kayak gitu. Nah, saya kemarin Saya kemarin pulang. Saya kemarin pulang ke Jakarta. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta. bisa aja ya naik onta. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan. Sambil makan apa? Kan dia udah makan tadi. Sambil makan mie. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto. Lanjut. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama minum. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta makan mie rasa soto sambil minum teh. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama minum teh hangat. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto
sama minum sama minum teh hangat. hangat dicampur Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama minum teh hangat dicampur soda. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama minum teh hangat dicampur soda gembira. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama teh anget dicampur soda gembira. Susu soda apa soda gembira sih? Soda gembira dikocok. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama minum teh hangat dicampur soda gembira dikocok pakai. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama teh hangat dicampur soda gembira dikocok pakai tuas. Saya kemarin pulang ke Jakarta naik onta sambil makan mie rasa soto sama teh hangat dicampur soda gembira dikocok sama tuas. Setelah itu Oke, udah cukup sampai situ ya. Udah nggak tegang kan nih? Udah bisa lah ya. Oke, nah ibu ini akan menjelaskan nih. Jadi saat ini kita akan melakukan konseling, di mana dalam konseling itu nanti adanya topik bebas gitu. Nah, topik bebas ini jadi kalian itu mengungkapkan satu persatu permasalahan yang saat ini kalian rasakan, yang saat ini kalian alami gitu. Ya, nanti mulai dari ARSI sampai ke Niken itu satu-satu diungkapkan, dijelaskan ya. Kalian bebas menyampaikannya gitu terhadap asas-asas yang tadi udah ibu jelaskan gitu. Jadi kalian gak usah khawatir nanti ada misalkan nih kalian lagi menyampaikan nanti takut nih disampaikan sama teman karena kan kita beda kelas gitu, nanti takutnya mereka menyampaikan ke teman yang lain gitu ya. Nah, untuk menghindari itu anak-anak tenang aja, pokoknya dalam konseling ini kita ada namanya asas kerahasiaan, jadi aman semuanya. Bisa Bu. Paham ya? Nanti pokoknya kalian ungkapin aja semuanya. Oke? Baik Bu. Bu, berarti kalau misalnya permasalahan orang lain gitu disampaikan oleh saya nggak boleh ya? Nggak boleh. Gitu. Jadi harus benar-benar. Misalkan nih nanti ada Arsi yang lagi menyampaikan permasalahannya nih. Nah, kalau kamu nih Genta mau menyampaikan ke orang lain, itu nggak boleh. Namanya melanggar asas kerahasiaan. Soalnya saya suka malu kalau cerita tentang diri saya. Kenapa memang? Ya menyampaikan aja lah, nggak apa-apa. Itu tenang aja. Oke? Aman di sini, aman semuanya. Ada lagi nih yang bertanya? Nggak ada, sudah jelas semua? Sudah. Kita mulai ya berarti. Iya Bu. Ketiga, tahap inti kegiatan. Oke anak-anak sekalian, tadi ibu sudah menyampaikan bahwa kalian ini mengungkapkan perasaan kalian, permasalahan kalian itu masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi nih ada berapa nih? Ada 8, 4, 5, 6, 7 orang ya. Nah berarti saat ini kita ada 7 permasalahan gitu. Nah nanti yang dibahas adalah yang paling berat atas kesepakatan kalian gitu ya. Mau dimulai dari mana nih? Arsi Bu. Dari mana? Dari Arsi. Oke, boleh silakan. Bu, saya tuh orangnya tuh mudah emosi gitu loh Bu, kayak kesinggungan kan, jadi saya kayak berantem mulu sama teman saya. Terus teman saya bilang, kamu tuh orangnya kesinggungan mulu gitu, dikit-dikit kesinggungan gitu. Emang kenapa ya Bu saya gitu? Kamu sebelumnya ada sebab gak? Maksudnya gitu tiba-tiba? Ya kan kalau saya lagi diem aja dijailin kan saya marah Bu. Oh iya, berarti kan ada sebabnya kan Iya. gitu. Jadi kamu karena temennya jahil nih, jadi kamu ikut emosi gitu. Iya. Tapi emosinya nggak kekontrol. Iya, kadang tuh kayak mau mukul Bu, tapi ya udah. Bahaya juga ya.
Oke, asik nggak emosian nih. Terus kemudian Sila. Kalau saya Bu, saya tuh akhir-akhir ini kayak keseringan main game online. Game. Gamenya apa tuh? Ada game Stumble Guys kan Bu. Oh, yang iya. rame nih, Iya, iya, sekarang kan. Banyak tuh temen saya tuh yang main sampai saya tuh penasaran. Sampai saya penasaran, download lah akhirnya saya, karena udah kalau bahasa kita mah main bareng mabar gitu Mabar, kan. ya. Nah jadi keterusan sampai saya itu bingung bagi waktu saya buat belajar. Oh, jadi nilainya tuh menurun sekarang ya? Iya menurun juga Karena- sekarang karena keseringan main game online. Kalau nggak main tuh kayaknya hampa banget Oh, gitu iya. hidup saya. Iya. Oke, lanjut. Kalau saya tuh Bu, di kelas tuh merasa terbully gitu loh Bu, di antara teman-teman yang lain. Kenapa harus saya yang terbully gitu? Emang salah saya apa gitu? Gitu Tuh, aja sih Bu. kalau masalah tentang bulian itu dari kapan? Saya sih rasanya dari SMP. Dari SMP. Jadi keterusan sampai sekarang ya? Iya, gitu Bu. Baik, lanjut. Kalau saya sih ini Bu, suka cabut pelajaran. Loh, cabut pelajaran kelas? Iya. Oh, apa tuh? Kenapa tuh? Ya. Pas kapan? Maksudnya pelajaran apa tuh kamu? Semua pelajaran deh kayaknya Bu. Semuanya. Kalau sih kadang-kadang ya kalau gurunya lagi gak enak aja dilihat. Ya, tapi biasanya yang mana? Yang seringnya tuh kamu? Pelajaran apa? Pelajaran olahraga sih Bu. Olahraga, malah olahraga yang Iya. nggak kamu sukain. Karena ya? bebas jadi saya kabur ke kantin. Oh, karena terlalu bebas gitu. Oke, ada lagi? Cukup. Kita aja. Yuk, lanjut Anissa. Kalau saya orangnya suka lupa Bu. Lupa. Oh. Jadi kalau ada hafalan tuh, padahal saya udah hafalin Bu. Tapi pas maju tuh kayak nervous, terus kadang kalau guru saya udah capek gitu sama saya Iya. lupa mulu. Kamu tuh ingetnya apa gitu katanya Bu. Dari gurunya. Oh, lupa. Mungkin karena kurang fokus gitu lah ya. Intinya lah ya. Iya, bisa jadi. Kurang fokus, lanjut. Jadi saya nih ya bukan bentar lagi mau apa sih mau Lulus. lulus ya Bu. Nah, saya tuh sering berdebat nih Bu sama orang tua karena saya pengen jurusan arsitek sedangkan orang tua saya pengennya keguruan. Nah saya tuh bingung Bu mau milih yang mana karena satu sisi kan orang tua saya ya kan nggak enak, tuh satu sisi lagi itu keinginan saya, jadi saya bingung Bu. Menentukan pilihan setelah Iya. ini sekolah ya. Iya betul Bu. Lanjut. Kalau menurut saya kayak masih kurang percaya diri, kayak ketemu orang baru masih malu-malu gitu, terus belum berani menyampaikan pendapat gitu. Terus sama apa ya, kalau misalnya buat ngomong di depan banyak orang tuh masih kayak terkadang suka merasa gemeter gitu. Iya. Kayak Karena malu pasti gitu, tinggi lah ya. gitu. Kayak panikan juga. Iya. Ya gitu, takut salah deh orang, kayak aduh bener nggak ya ngomong kayak gini gitu. Padahal sebelumnya udah ada persiapan, tapi untuk menyampaikan susah ya. Tiba-tiba kayak buyar gitu sih. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian, kalian tadi udah mendengarkan lah dari teman-teman kalian yang sudah menyampaikan permasalahannya satu sama lain. Nah, Ibu mau menanyakan ke kalian nih, kira-kira saat ini kita tuh ingin membahas permasalahan dari teman yang mana nih? Kira-kira yang paling benar berat dan harus ditangani segera. Di antara kita Bu. Iya, di antara kalian tadi yang sudah menyampaikan pendapat. Bullying kayaknya sih Cynthia Iya, gitu. Cynthia, Karena masih jadi dari kapan tuh udah lama udah lama ya. sampai sekarang. Dan efeknya tuh masih terasa sekarang ya. Gitu. Gimana Cynthia, berkenan, bersedia? Iya boleh Bu, tapi ini saya mau nanya sebelumnya nih. Ini rahasia kan Bu, soalnya saya takutnya tuh kesebar kemana-mana, saya jadi malu gitu. Iya, tenang aja, kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya bahwa di awal itu sudah menekankan sekali dalam proses konseling itu ada namanya akses kerahasiaan. Jadi kamu jangan khawatir, semua permasalahan kamu akan terjaga dengan kita semua. Itu gimana? Siap? Iya bersedia Siap. kalau kayak gitu. Nah, tadi kita sudah menyepakati kan permasalahan yang saat ini kita obrolin, yang akan ini kita entaskan bersama-sama, itu adalah permasalahan yang dialami oleh Cynthia, karena permasalahannya ini berdampak sampai sekarang gitu. Bahkan kalau nggak segera ditangani itu bakalan berlanjut gitu. Nah, silakan Cynthia dengan senang hati mengungkapkan apa selama ini permasalahan kamu secara sukarela. Iya jadi tuh Bu, sekarang tuh saya ngerasa bahwa saya tuh dibully. Sebenarnya sih saya udah lama ngerasa dibully dari saya SMP. Cuma sampai sekarang tuh masih berlanjut gitu Bu. Saya ngerasa tuh kenapa harus saya yang dibully? Terus emang cuma saya yang harus dibully? Emang salah saya tuh apa? Terus
kenapa tuh jadi dampaknya tuh berasa banget di saya. Ya emang sih mungkin saya merasa ada yang salah dalam diri saya, cuma kenapa harus saya, gitu aja sih Bu yang pengen saya tanyain ke teman-teman yang suka bully saya gitu. Oh, kamu berat ya untuk menanyakan ke teman-teman gitu kan? Iya, karena berhubung juga saya kan sebenarnya tuh agak gimana ya Bu, kalau buat mengungkapkan perasaan juga saya juga agak bingung gitu Bu, karena pertama saya juga mungkin agak takut, karena kan yang suka ngebully juga kan terlalu, menurut saya terlalu keras banget gitu. Gitu sih Bu. Nah, dari teman-teman nih ada tuh kira-kira yang ingin bertanya gitu sama Cynthia. Terus itu Cynthia, kalau boleh tahu di kelas berarti Cynthia lagi diem saya sendirian gitu? Oh, kalau itu sih ya, aku tuh merasanya jadi kayak sendiri gitu. Aku pengen dapat sama teman-teman yang lain, tapi tuh aku jadi takut gitu. Emang mereka ngelakuin bulinya kayak gimana sih? Ya gitu, paling parahnya tuh aku pernah sampai kayak buku yang pengen aku pelajarin gitu, kalau nggak tugas yang pengen aku kumpulin terus diumpetin, jadi kan aku harus ngulang. Terus jadi tuh aku jadi disalahin sama guru, disangkanya tuh aku bohong gitu, padahal aku nggak bohong gitu. Kan tadi Cynthia bilang dari SMP merasa kebuli. Nah ini sekarang kita udah SMA, apa dengan orang yang sama atau gimana? Kalau itu beda sih, karena kan kita waktu SMP beda sekolah, waktu SMA juga beda sekolah. Jadi dengan orang berbeda gitu. Iya benar. Emang kamu merasanya tuh kayak pernah bikin apa atau enggak pernah ada kejadian apa sama orang ini gitu bisa sampai ngebully kamu? Kamu ngerasa nggak? Iya aku kurang tahu sih, cuma mungkin karena aku kan sendiri terus dari awal ya. Mungkin orang tuh mikirnya ini orang kenapa sendirian terus gitu. Jadi tuh karena aku sendiri, aku nggak punya teman-teman yang lain, jadi tuh aku dibully gitu. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan salah, aku juga nggak tahu salah aku di mana. Karena menurut aku biasanya diem aja, nggak ngelakuin salah apa-apa gitu. Kalau guru yang lain nggak ada yang pernah ngeliat gitu pas kamu dibully? Mungkin ngeliat, cuma kalau misalkan aku buat bilang, aku juga agak nggak berani gitu sih. Pembulian yang paling parah pernah lo alami kayak gimana sih? Waktu pulang sekolah juga sih. Pulang sekolah tuh pernah aku ketinggalan di dalam kelas itu karena waktu itu sampah tuh banyak banget. Terus aku tuh disuruh ngeberesin kelas, padahal tuh sampahnya bukan sampah dari aku, tapi teman-teman aku yang lain lagi pada kumpul gitu. Jadi tuh mau nggak mau aku disuruh kayak ayo lo beresin ayo gitu, ditakut-takutin gitulah. Akhirnya ya udah aku ditinggal sendirian di kelas gitu. Jadi temannya itu menyudutkan kamu ya satu gitu. Iya itu Bu. Jadi dalam satu kelas benar-benar kamu doang gitu yang paling dibully dari teman-teman lain. Saya doang sih Bu. Dan itu kejadian setiap hari. Mungkin berlangsungnya setiap hari, cuma kalau buat setiap harinya nggak terlalu parah, cuma ada satu sisi-sisi yang bakalan waktunya tuh parah banget gitu. Nah, perasaan kamu ketika teman-teman membuli kamu tuh gimana gitu yang dirasainnya? Yang pertama tuh pasti sangat sedih ya, terus udah gitu tuh sebenarnya sih pengen marah, kesal gitu, cuma nggak bisa diungkapinnya. Ya paling dua itu aja sih Bu. Nah, kalau misalkan dari efek dari pembulian kamu tuh yang dibully sama teman-teman tuh gimana nih? Apa efek dari tentang pembelajaran kamu menurun gitu, atau kamu jadi kurang deket juga sama semuanya? Kalau misalkan soal dari pembelajaran sebenarnya sih ada ngaruh ya Bu. Yang pertama tuh saya jadi kurang semangat belajar, karena kalau setiap saya mau berangkat sekolah, saya tuh merasa wah takut nih besok udah berangkat sekolah lagi, terus ketemu sama orang-orang yang bakal ngebully saya lagi. Terus jadi kan pas belajar juga kepikiran gitu Bu, setiap ngerjain udah soalnya agak sulit, terus ditambah kitanya juga suasananya gak enak gitu Bu. Jadi ada penurunan nilai juga, terus kecemasan dalam belajar juga. Terus kalau misalkan di rumah saya juga jadi kayak sensian gitu. Kan kita biasanya kalau ketemu orang kan agak penakut gitu ya. Jadi di rumah juga bawaannya tuh kayak takut nih gitu, terus sensi juga, dikit-dikit tuh baper gitu. Saya tuh jadi semenjak sering dibully tuh yang mungkin orang tuh ngomongnya bukan ke saya, tapi saya lagi mungkin nggak tahu kenapa sensian atau gimana, jadi berimbas juga jadi sensi gitu loh.
Nah, biasanya kamu ketika teman-teman yang bully nih, apa yang kamu bisa apa ya maksudnya yang bisa kamu tanganin gitu, pengalihan apa? Paling saya cuma ya mungkin pertama diam, cuma yang kedua saya tuh kayak ngelak, oh bukan saya, mungkin kalau misalnya saya lagi salah-salahin gitu ya Bu, oh bukan aku nih, bukan aku, mungkin orang lain, tapi tetap aja itu tuh ujung-ujung nyalainnya ke aku, padahal bukan salah aku ya. Aku pengen bilang ke guru tapi aku juga takut. Paling itu aja sih Bu, saya agak sedikit merasa agak takut kalau misalnya buat pembelaan, cuma buat pembelaan diri sendiri paling diem aja gitu. Kalau cerita ke orang tua pernah gak kamu? Cerita ke orang tua pernah, cuma orang tua tuh selalu nanggepinnya, oh ya udah sabar dulu ya. Terus kalau misalkan kayak udah capek banget gitu, kayak mau marah sama diri sendiri tuh bilang ke orang tua, terus orang tua tuh bilang ke guru. Tapi tuh kayak gurunya juga cuma sekedar manggil anak yang ngebully saya itu, terus itu juga kan yang manggil kan guru BK. Saya juga nggak terlalu tahu kan, karena nggak tatap-tatapan langsung sama yang ngebully saya itu. Jadi ngobrolnya berdua aja, saya juga kurang tahu tuh ngobrolinnya apa. Cuma sih emang dampaknya awal-awal jadi agak reda ya ngebully sayanya, cuma pas udah lama lagi nih masih berlanjut lagi Bu gitu. Jadi respon orang tua hanya segitu aja gitu, maksudnya suruh sabar gitu. Pernah gak orang tua maksudnya kayak memberi support lebih lah ke kamu gitu? Kalau support paling cuma bilang sabar aja, terus kalau enggak mau nggak cari sekolah yang baru gitu. Pernah ditawarin kayak ganti sekolah, cuma menurut saya kalau misalnya ganti sekolah kan saya udah pernah ngalamin dari SMP ya Bu. Terus dari SMP ke SMA saya kan harus pindah sekolah, dan itu pun begitu juga berkelanjutan ngebully gitu. Yang saya bingung itu apa salah saya gitu. Jadi menurut saya percuma kalau misalkan saya pindah sekolah, ujung-ujungnya kalau dibully lagi gitu. Oke, dari teman-teman, kira-kira ada lagi gak yang mau bertanya? Itu ngebulinya kelasan Cynthia doang atau ada kelas lain yang ngebully? Kalau itu kayaknya aku belum berani bilang ya, karena aku juga agak sedikit trauma ya kalau misalkan aku pernah bilang kayak gitu ke satu guru, cuma jadinya tuh malah anak yang ngebully aku tuh malah jadi bertambah. Jadi menurut aku sih, aku pengen bilang, cuma nggak bisa bilang namanya. Kalau itu kebanyakan dari kelas aku gitu. Kamu nggak coba melawan? Melawan sih pengen, cuma aku agak sedikit takut. Tapi Cynthia selama ini nggak pernah cerita sama orang, apa ada orang yang buat sharing gitu atau dipendam sendiri? Aku sih pendam sendiri, soalnya aku ngerasa banyak orang yang ngebully aku. Jadi tuh aku jadi nggak percaya sama orang lain kecuali sama orang tua ya, karena kan orang tua kan sering ada di rumah atau nggak aku dekat sama orang tua. Tapi kalau misalnya sama orang lain tuh aku nggak terlalu percaya itu. Jadi aku mau curhat ataupun mau nyampein yang aku rasain, aku agak sedikit kurang nyaman gitu. Ada lagi? Gak ada lagi? Udah tadi pertanyaan itu aja dari teman-teman. Dan Cynthia gimana, ada lagi yang ingin disampaikan? Udah Bu. Udah cukup, itu aja. Cukup Bu. Anak sekalian, tadi kalian sudah bertanya lah mengenai tentang permasalahan Cynthia, sejauh mana permasalahannya gitu, dampaknya apa. Nah sekarang Ibu meminta kalian untuk menanggapi kira-kira nih Cynthia apa yang harus dia lakuin nih biar Cynthia itu tidak merasa dibully lagi, biar nilai Cynthia itu berkembang lagi, meningkat lagi, dan Cynthia ini nggak takut gitu mengungkapkan bahwa gue berani gitu, saya berani. Jadi jangan semena-mena dengan diri saya gitu. Nah kira-kira apa nih solusinya dari teman-teman sekalian, dari anak-anak sekalian nih? Kalau gue prefer kayak ini aja sih, kalau lo dibully nanti ngabarin gue aja, kali aja gue bisa ngomong baik-baik sama yang ngebully. Wih, langsung berarti ya, langsung ketemu yang ngebullynya nih berarti ya, dihadapin, udah langsung jadi tameng nih. Siapa tahu nanti bisa gue yang dibully. Iya. Balik ya. Apa lagi? Ya terus Cynthia kalau misalnya mau butuh bantuan nih, datang aja ke gue, jangan sungkan-sungkan. Wih nih. Ntar gue kasih nomor HP-nya. Kita WhatsApp ya di sini ya. Kalau beda kelas kan? Beda kelas, nanti berarti kalau dari Genta kamu tuh datang aja ke kelasnya Genta. Gitu. Ada lagi? Atau gini aja sih, lu kan satu kelas nih sama gua. Walaupun selama ini karena gua sama
teman-teman sama geng gue itu lebih banyak main game kan, jadi gue nggak merhatiin nih kan lu dibully sampai segitunya di kelas walaupun kita satu kelas kan. Tapi karena gue udah tahu kayak gini, lu kalau ada apa-apa cerita aja sama gue, jangan sungkan kan, karena kan kita kan satu kelas, lebih dekat kan buat ada apa-apa gitu. Jadi gue juga bisa ngebela lu kalau misalkan emang lu dibully, lu bilang aja sama gue siapa yang ngebully lu. Langsung kita hadepin dong. Barang iya, jangan takut ya, benar. Jadi langsung ada di pendekatan sama Sila. Tuh kalau kamu ada apa-apa, jangan menyendiri lagi, berarti langsung datang ke Sila. Biar Sila pun bisa teratasi tentang permasalahannya nih, masalah tentang game ya. Gitu. Mungkin dengan beradaptasi sama Cynthia bisa beradaptasi sama Sila, kalian bisa berkembang bareng-bareng. Gitu. Ada lagi? Ingat, tenang aja, kita semua ada untuk Cynthia. Ada selanjutnya. Dari teman-teman yang lain gimana? Udah sih Bu, itu aja. Itu aja. Pendapatnya itu aja mengenai tentang permasalahan Cynthia. Jangan sesuai sendiri aja Iya, sendirian. Nah, menurut Cynthia gimana ini? Apa yang benar-benar yang paling ada di hati Cynthia gitu, yang benar-benar bisa Cynthia jalan dari pendapat teman-teman? Kalau menurut saya sih Bu, mungkin saya kan sekelas sama Sila, jadi Sila kan lebih dekat gitu ya jaraknya sama saya. Jadi mungkin saya ke Sila dulu. Nanti kalau misalkan saya nggak terlalu ini sama Sila, bisa ke yang lain gitu. Karena udah kenal ya satu sama lain, udah tahu juga. Nah, nanti mungkin setelah ini kamu bisa tukeran nomor telepon gitu. Jadi setiap kamu jadi istirahat atau kamu nanti lagi jam kosong bisa main ke teman kelasnya, gitu ya. Iya Bu. Nah, nanti nih berarti Sila, ibu minta tolong kamu buat mantau perkembangan dari Cynthia. Gimana nih dia? Nanti kan kita bakal ada pertemuan lagi nih kedua. Nah, itu mengenai tentang perkembangan dari Cynthia. Apakah meningkat atau menurun gitu. Nah, kalau misalkan kira-kira dari Cynthia nih perubahannya itu meningkat, kira-kira apa nih dari teman-teman? Kita mau kasih hadiah apa nih buat Cynthia biar semangat juga dia berubah. Sebab Bu. Apa? makan bareng. Makan bareng, kita traktir. Kita yang traktir dia, puasa dia ya. Makan kan enak tuh. Makan sebelah berarti sepuasnya, berarti nanti tinggal bilang aja sama kita. Boleh deh Bu, boleh. Boleh ya. Nah, kalau misalkan pertemuan kedua Cynthia itu malah menurun, apa kira-kira hukumannya? Apa ya? Yaudah deh, saya yang jajanin deh semuanya. Gantian ya, berarti kamu yang jajanin kita gitu. Tapi itu jangan jadi najuan ya. Mentang-mentang saya banyak duit ya udah dah, saya nggak mau berubah gitu, saya lebih baik traktir aja gitu. Jangan ya. Nah, Ya, Bu. harus tetap ada di paling atas perubahan, karena kan itu nanti berkelanjutan buat kehidupan kamu selanjutnya ya. Buat Cila juga tolong dipantau, dan teman-teman kan di sini juga kalian udah tahu permasalahannya, nanti lebih tingkatkan pertemanannya saja gitu. Atau di hari Minggu kalian bisa berkumpul atau bisa main ke rumah Cynthia gitu untuk membantu perubahan Cynthia biar lebih meningkat di pertemuan selanjutnya. Gimana? Siap, Bu. Bisa dijalanin Cynthia? Bisa Bu, Bisa. insya Allah bisa. Semangat ya. Ya Bu, Bisa ya. semangat terus. Mantap. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian nih, saat ini kita berada di pertemuan kedua. Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Baik dari jasmani maupun rohani, kalian sehat semua? Sehat Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, yuk biasanya kita harus berdoa dulu. Siapa kira-kira yang mau memimpin? Saya, Bu. Abi, ayo silakan. Berdoa mengenai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, kemarin minggu lalu kan kita sudah membahas tentang permasalahan dari Cynthia, yaitu apa kemarin? Pembulian. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita mau cek gimana, apakah meningkat atau menurun. Nah, sebelum ke tahap itu, Ibu mau menyerahkan dulu nih ke kalian nih. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak mengenai tentang peningkatan Cynthia kali ini? Ada gak? Emang sekarang udah punya teman belum Sin di kelas? Sekarang sih alhamdulillah udah ya, soalnya sekarang jadi main sama Iya, udah ada temennya ya? Alhamdulillah. Untuk
pembulian itu udah ada berkurang atau gimana semenjak terakhir kali kita ketemu? Kalau pembulian masih ada, cuma sekarang aku lebih bisa Atau sih? iya, lebih bisa berani suara lah gitu. Tadi kata temen nih, biar kepo lah maksudnya gimana nih Cynthia nih udah berkembang atau enggak, kan kalau misalkan berkembang enak kita ditraktir sama Cynthia nih nantinya. Terus perasaan kamu sekarang jadi lebih happy atau masih murung gitu nggak? Lebih lega, lebih senang gitu, lebih ngerasa nggak sendiri gitu, punya banyak teman gitu. Apa tadi Abi mau bilang apa? Rasanya rasanya lebih plong lagi ya. Alhamdulillah. Ada lagi gak yang mau nanya nih? Secara kita udah melihat kayaknya sisi Cynthia nih kemarin kan murung kan pertama kali, sekarang tuh lebih bergairah gitu, lebih bercahaya, lebih bahagia. Ada lagi? Gak ada. Dari Sila nih gimana perkembangannya mengenai tentang Cynthia? Kalau waktu di hari pertama setelah konseling sih Bu masih suka pendiam gitu kan. Terus aku orang tuh nih kalau misalkan lagi jam istirahat, ayo sih kita ke kantin bareng. Awalnya dia masih takut, tapi pas aku bujuk, aku kasih nasihat sedikit-sedikit, mau sampai sekarang dia udah mulai nih main sama teman-teman aku. Kadang juga ikutan aku kenali game aku. Jadi ikut main gitu, tapi jangan sampai kelewatan ya. Ya, sama yang ngebully, kadang kalau misalkan mereka udah pengen ngebully Cynthia, aku langsung tarik Cynthia-nya biar kadang kan Cynthia dibully kalau dia sendiri ya Bu. Kalau misalkan dia nanti udah sama teman-teman aku nih, mereka tuh takut buat ngebulinya karena Cynthia tuh udah ada yang backup lah, sekarang udah ada pelindungnya gitu, teman-teman aku gitu. Jadi sekarang sih dia udah mulai main sama aku. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau dengar nih dari Cynthia sendiri, gimana perkembangannya setelah konseling? Setelah itu sih saya jadikan yang waktu itu saya bilang tuh Bu, jadi kayak berpikirannya jadi berubah. Terus saya tuh mulai mencoba nih Bu pas lagi setelah konseling. Jadi sekarang saya lebih bisa bersuara lagi, lebih nggak takut gitu loh Bu buat ngungkapin apa yang saya rasain, meskipun itu ke orang tua saya, ke guru, ataupun juga ke teman-teman yang lain. Kayak misalkan temen yang suka ngebully saya nih, saya ngerasa saya nggak salah, jadi saya berani, oh saya tuh nggak salah gitu Bu. Alhamdulillah, berarti kali ini intinya kesimpulannya adalah Cynthia meningkat. Nah, artinya kalau Cynthia meningkat itu kita ditraktir. Kita traktir kalau Cynthia meningkat. Oh iya, mana ya? Kita yang traktir Cynthia ya. Oke. Jadi bebas Cynthia mau pilih apa aja kantin nanti setelah ini ya, berarti rewardnya. Oke, kita pause lagi buat Cynthia. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, ketika kalian udah mendengar cerita Cynthia, terus mengetahui prosesnya berjuangnya Cynthia gitu. Nah, nanti sewaktu-waktu kalau kalian ada di posisi Cynthia, kalian sudah tahu nih tahapan-tahapan apa yang harus kalian laksanain, apa yang harus kalian hindarin gitu. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya, kira-kira siapa yang bersedia untuk pembahasannya? Saya kayaknya Bu. Mengenai apa tuh? Mengenai itu Bu, pemilihan karir jurusan Bu. Soalnya kan bentar lagi ini mau lulus jurusan ya Bu. Iya. Saya masih bingung, terus nanti kalau misalnya belum ada keputusan juga, saya gimana? Nah, iya benar. Itu menyangkut semua sih ya, berarti ya. Karena semuanya merasakan setelah ini lulus bingung pasti mau kemana gitu. Karena kan nanti penentu juga buat masa depan kalian kan. Iya Bu. Nanti minggu depan yang kita bahas adalah tentang masalah genta. Masalah tentang mau lanjut kemana. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya sebelum Ibu tutup? Nggak ada? Cukup ya? Oke, sebelum diakhiri silakan yang ingin memimpin doa. Siapa? Sebelum kita, saya Bu. Oh ya, dari Abi ada. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan kita selesai, kita cukupkan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi